Budiono berjalan. Namun, masih sedikit perubahan berarti yang dirasakan rakyat Indonesia. Dari sisi supremasi hukum, nampak sekali masih compang-camping. Gerakan pemberantasan korupsi yang selalu digembar-gemborkan ternyata masih jalan di tempat. Berkali-kali SBY mengeluarkan instruksi untuk memberantas korupsi. Namun instruksi Presiden seakan dianggap angin lalu. Korupsi justru semakin menggurita. Padahal SBY telah bertekad untuk menabuh genderang perang pemberantasan korupsi. Pada kesempatan lain, SBY bahkan bersedia memimpin, berdiri paling depan bersama elemen lainnya, memerangi tindak pidana korupsi. Saya akan terus berjuang di garis paling depan, bersama semua elemen pemberantas korupsi, untuk memimpin jihad melawan korupsi. SBY percaya upaya pemberantasan korupsi ini berhasil jika aparat penegak hukum terlebih dahulu bersih dari segala perilaku busuk dan pengaruh negatif dari mafia hukum. Kalau kita sudah menghunus pedang perang lawan korupsi, tiba-tiba para penegak hukum yang harusnya berdiri paling depan memberantas korupsi juga terlibat dalam kejahatan ini. Sayangnya, meski berkali-kali SBY menghunus pedang, namun korupsi justru semakin merajalela. Tidak ketinggalan, para penegak hukum yang seharusnya mengawal instruksi Presiden justru menjadi pemain. Kita tentu masih ingat para jaksa yang tersangkut kasus suap. Demikian juga hakim yang seharusnya menegakkan keadilan, tapi justru menjadi pelindung bagi para koruptor. Bahkan koruptor yang sudah divonis pun dengan mudah diampuni. Maka tidak mengherankan bila banyak pihak yang sinis terhadap komitmen SBY. Mereka menganggap usaha SBY dalam pemberantasan korupsi hanya retorika semata, tanpa aksi alias pepesan kosong. Bukan kebohongan, ini kepalsuan di dalam menjalankan proses penegakan hukum. Tidak jujur, tidak objektif, tidak adil. Publik memang sudah kenyang dengan janji dan wacana. Kini pemerintahan SBY tinggal 3 tahun lagi. Mau tidak mau, SBY harus merealisasikan pidato dan janjinya. Tim Liputan Metro TV. Ya Pak Imron, Anda sendiri menilai pidato dan janji Presiden seperti apa? Iya, yang pertama, halo Mbak. Yang pertama kami berkeyakinan bahwa di sisa masa jabatan Pak SBY dengan Pak Budiono itu masih akan berlangsung mengenai tatanan hukum yang baik pada 3 tahun akan datang. Jadi kami rakyat berkeyakinan bahwa prestasi hukum itu akan lebih bagus pada menjelang berakhirnya masa jabatan SBY Budiono. Karena apa Pak? Ya, ada tetapi Mbak. Ya, tetapi pada temuan-temuan di lapangan itu akan menemui kerikil-kerikil tajam yang akan menghalang para penegak hukum di negara NKRI ini. Jadi kami para rakyat meyakinkan bahwa ada satu lembaga atau peranata yang ikut juga mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Apakah hakim, polisi maupun jaksa, Mbak. Oke, nanti akan ada komisi baru lagi, akan bertambah juga kos negara untuk melakukan pembiayaan. Termasuk Komisi 3 DPR RI ikut mengawasi supremasi hukum itu, Mbak. Oke. Demikian dari kami, Mbak. Baik, terima kasih Pak Imron. Selamat malam. Masih ada 5 pilihan berita lagi.